Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah Yesus dan Hukum Taurat. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 43 sampai ayat 48. Di dalam ayat 43 berkata demikian, "Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita kembali mendengar program PKSH, dan ketika kita membaca ayat bacaan hari ini, mungkin saudara berpikir ini sesuatu yang kedengarannya sangat sulit untuk dilakukan. Karena kalimat itu berbunyi, "Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Bapak Ibu Saudaraku, kita tahu bahwa kekristenan yang pertama mengajarkan mengampuni. Yang kedua, bukan hanya mengampuni tetapi melupakan. Yang ketiga, bukan hanya melupakan tetapi mengasihi. Dan yang keempat adalah berdoa bagi musuh kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, rasanya ini sulit diterima oleh akal sehat. Ini sesuatu yang mustahil. Tetapi saudaraku, itulah tingkatan kekristenan. Jika kita sudah mengampuni, berarti kita harus bisa melupakan. Jika kita bisa melupakan kesalahan orang, maka kita mampu mengasihinya, dan kemudian kita juga bisa mendoakan musuh kita. Dan pertanyaannya, untuk apa kita harus mendoakan musuh kita? Yang pertama, kita belajar bahwa berdoa bagi musuh itu perlu kita lakukan, karena berdoa untuk musuh kita dapat melenyapkan hati yang penuh dengan kebencian. Sebab waktu kita mulai berdoa, maka apa yang terjadi? Yaitu hati yang keras mulai dilembutkan oleh Tuhan. Saudara boleh benci dengan siapapun, tetapi tahukah saudara bahwa saudara yang rugi sendiri jika saudara melakukan hal-hal tersebut? Karena kedendaman merupakan tanggungan yang berat. Kebencian menekan saudara selama ini. Kebencian telah menjadi tangan setan yang merampas sukacita kita. Kedendaman telah menjadi tangan setan yang merampas kebahagiaan hidup kita. Itu sebabnya berdoa bagi musuh kita itu perlu. Untuk apa? Untuk melenyapkan hati yang penuh dengan kebencian. Waktu orang membenci kita, kita doakan. Waktu orang menghancurkan masa depan kita, kita doakan. Dan Alkitab berkata, dengan kasih engkau sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Dengan lain kata, ketika kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, kalau Allah perlu membalas, biarlah pembalasan itu datangnya dari Tuhan. Kalau perlu mengampuni, biarlah Allah yang mengampuninya. Tetapi yang pasti, hati kita yang penuh dengan kebencian telah dilembutkan oleh Tuhan. Hati kita yang penuh dengan kedendaman telah dibersihkan. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Hati kita dilembutkan, dan tanpa kita sadari, kasih dan pengampunan mulai mengalir dalam hati kita. Nah, hal yang kedua yang kita lihat di sini, tetap mengasihi walaupun dalam tekanan. Itu adalah kesaksian yang efektif. Dalam bacaan hari ini dikatakan, tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kesaksian yang efektif adalah kasih dalam ketidakadilan. Dunia ini kita sebut dengan dunia yang penuh dengan pemberontakan. Dunia ini adalah dunia yang penuh dengan kekecewaan. Tetapi kesaksian yang efektif dari anak-anak Tuhan bukan hanya kata-kata yang mampu mengulas isi Alkitab secara baik, bukan hanya mampu menceritakan bagaimana karya Tuhan yang besar di dalam hidup kita, tetapi kesaksian bagaimana kita disebut sebagai anak-anak Bapa ialah waktu kita mengalirkan kasih dalam ketidakadilan. Justru pada saat kita diperlakukan secara tidak adil, alirkanlah kasih Allah, dan di situ kesaksian hidup kita menjadi kesaksian yang sangat efektif.
Dan hal yang ketiga, kita lihat di sini pada ayat yang terakhir dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi hal yang ketiga kita belajar bahwa menuju pada kesempurnaan adalah sasaran hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Menjadi murid Kristus berarti perlu menuju pada satu sasaran, dan sasaran kita adalah kesempurnaan. Itu sebabnya jangan menjadi kecil hati waktu kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Jangan cepat mundur ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang menekan hidup kita. Karena apa, saudaraku? Karena Allah sedang membentuk kita untuk menjadi pribadi yang sempurna. Alkitab berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa menjadi sempurna? Bisa, yaitu ketika Roh Kudus memproses hidup kita. Karena Alkitab berkata, Yesus akan datang kembali sebagai mempelai pria yang menjemput mempelai wanitanya, yaitu gerejanya yang tak bercacat celah. Berarti saudaraku, jika masih ada ego dalam hati kita, jika masih ada kekerasan dalam hati kita, jika masih ada kesombongan dalam hati kita, jika masih ada pikiran-pikiran yang salah dalam diri kita, biarlah Roh Kudus menyempurnakannya. Melalui apa? Kadangkala harus melalui air mata, melalui situasi yang sulit, kadangkala harus melalui masa-masa yang sukar. Kadangkala kita harus berhadapkan dengan orang yang lebih sombong lagi, supaya larut segala kesombongan kita. Kadangkala harus dipertemukan dengan orang yang kasar, supaya kita belajar menjadi lebih sabar lagi. Dan melalui semuanya itu kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun kita diperlakukan secara tidak adil, biarlah pembalasan itu menjadi haknya Tuhan. Berjalanlah menuju kepada kesempurnaan, karena Roh Kudus akan membimbing kita dalam kemenangan. Doa saya bagi saudara, tetap kuat dalam Tuhan, karena bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami Tuhan, sekalipun mungkin dunia menolak kami, sekalipun dunia menekan kami, tetapi biarlah Tuhan Kau tetap mengajar kami lewat firman-Mu, untuk kami tetap setia, bertahan sampai akhir, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan hidup kami. Karena kami percaya Engkau sedang menyempurnakan kami, Engkau sedang membentuk kami menjadi bejana yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuntun kami, sertai kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, untuk kami tetap berjalan di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.